Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mel Lutfianjani. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan teori akuntansi tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan perilaku individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa termaksud di dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan tersebut. Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa kita pantau dan dianalisis. Tertentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama ada faktor budaya, di mana terdapat budaya-budaya kelas sosial. Lalu yang kedua ada faktor sosial, di mana terdapat kelompok referensi, kelompok keluarga, peran, dan status. Lalu yang ketiga ada faktor pribadi, di mana usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, gaya hidup. Lalu yang keempat ada faktor psikologis, di mana terdapat motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Perilaku konsumen juga memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Dilihat dari pengonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu yang A, perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Yang ingin kita bahas yang pertama yaitu perilaku konsumen rasional, di mana suatu kegiatan konsumsi yang dikatakan rasional jika beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Lalu ada perilaku konsumen irasional, di mana perilaku irasional ini adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dan produk tersebut. Contoh perilaku irasional antara lain, yang pertama adanya tertarik dan terpaku pada promosi dan iklan dari suatu produk, baik membelinya dari media cetak, elektronik, atau sosial. Yang kedua ada merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Lalu yang ketiga mengutamakan gengsi dan dispartis. Terdapat dua teori pendekatan perilaku konsumen, yaitu yang pertama ada pendekatan marginal utility atau ordinal, yaitu di mana kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Lalu yang kedua ada pendekatan indifference curve atau ordinal, di mana kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dapat memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang dan jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya yaitu yang pertama ada faktor budaya, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor marketing strategis. Selanjutnya, kelima faktor tersebut dapat dirinci menjadi subfaktor. Untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Faktor psikologis ini mempengaruhi variabel kepercayaan pada konsumen. Dalam teori perilaku konsumen juga terdapat dua pendekatan,
yaitu perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi variabel kepuasan dalam perilaku konsumen, yaitu pendekatan margin utility dan pendekatan indifference curve. Pelaku konsumen juga menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sekian teori yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.